Kalau ada orang yang mengatakan bahwa keselamatan itu adalah kerjasama antara anugerah Allah dan manusia, dia sedang mengajarkan Injil palsu. Dan ini banyak diedarkan oleh para hamba Tuhan, termasuk diedarkan di tengah-tengah jemaat. Kamu harus hidup taat, harus rajin ke gereja, harus kasih persembahan, supaya kamu memperoleh keselamatan. Anugerah tidak cukup bagi kamu, itu Injil palsu. Dari awal sampai dengan akhir kita diselamatkan karena kesempurnaan karya pengorbanan Kristus. Ini adalah mencerminkan keyakinan agama Kristen, di mana orang percaya bahwa keselamatan manusia diberikan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di salib. Keselamatan dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tidak dapat dicapai melalui perbuatan baik atau amal manusia, melainkan melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Konsep ini menekankan pengampunan dosa dan pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan melalui kasih karunia. Seperti firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan atau pemberian Allah di sini dikatakan. Nah, apa motivasi orang Kristen berbuat baik? Nah, apakah supaya selamat? Ya, manusia yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus merespon dengan berbuat baik dan melakukan amal sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan terhadap anugerah tersebut. Dalam hal ini, perbuatan baik dan amal dianggap sebagai respon alamiah dari hati yang menerima kasih, bukan sebagai upaya untuk mendapatkan keselamatan yang telah diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa motivasi orang Kristen tidak melakukan dosa? Nah, apakah supaya selamat? Nah, orang Kristen diilhami untuk tidak melakukan dosa bukan dengan harapan untuk memperoleh keselamatan, karena keselamatan diyakini sebagai anugerah Tuhan yang tidak dapat diperoleh melalui perbuatan manusia. Sebaliknya, mereka diharapkan menjauhi dosa sebagai ungkapan syukur dan penghargaan atas kebaikan Tuhan yang telah memberikan keselamatan secara cuma-cuma. Dalam konteks ini, perbuatan baik dan ketaatan dianggap sebagai tanggapan cinta dan kasih balas terhadap anugerah keselamatan yang telah kita terima. Nah, tidak menyimpan dendam bukan supaya selamat. Pernyataan ini mencerminkan ajaran pengampunan dalam ajaran agama Kristen. Pandangan ini menyatakan bahwa sikap tidak menyimpan dendam tidak didasari oleh usaha untuk mencapai keselamatan, melainkan sebagai respon terhadap pengampunan Tuhan terhadap dosa-dosa manusia. Konsepnya adalah bahwa Tuhan yang lebih dulu mengampuni keselamatan dosa manusia melalui kasih karunia menjadi contoh bagi manusia untuk menyimpan dendam terhadap kesalahan sesama. Dalam pandangan ini, tindakan pengampunan dan ketidak menyimpan dendam dianggap sebagai ekspresi rasa terima kasih dan penghormatan terhadap kasih karunia yang telah diterima dari Tuhan. Nah, apakah sesudah menerima keselamatan boleh hidup sesuka hati melakukan dosa? Nah, ini pertanyaan berikutnya yang seringkali orang pertanyakan. Nah, keselamatan tidak dijadikan alasan untuk hidup di dalam dosa, meskipun keselamatan dianggap sebagai anugerah dan tidak dapat diperoleh melalui perbuatan. Kehidupan yang mencerminkan transformasi moral dan rohaniah dianggap sebagai tanggapan yang tepat atas kasih karunia yang telah diterima. Konsep ini sering disertai dengan ajaran tentang pertobatan, yaitu perubahan sikap dan perilaku yang terjadi setelah seseorang menerima keselamatan. Oleh karena itu, meskipun dosa diampuni, orang Kristen diharapkan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang diajarkan dalam Alkitab. Ya, bukan berarti ketika seseorang sudah menerima keselamatan dan mereka hidup sesuka hati, oh toh mereka sudah selamat. Bukan seperti itu. Orang yang sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, anugerah Tuhan yaitu keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma. Seseorang itu melakukan perbuatan baik, menjauhi dosa, itu semua bentuk terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kehidupannya, bukan supaya selamat. Ya, nah ada mungkin yang bertanya, oh terus bagaimana dengan ayat yang dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu? Nah,
Di sana sebenarnya maknanya, nah saya singkat saja menjelaskannya, sebenarnya maknanya di sana adalah kita itu bekerja di dalam keselamatan. Nah, ketika kita sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan, nah kita itu bekerja menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu adalah bukti bahwa kita itu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita bekerja di dalam keselamatan itu. Oke, saya Cornelis Ginting mengucapkan terima kasih.